Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menjelaskan kenapa Ustadz Nuruddin logikanya sudah bisa kita anggap atau kita pertanyakan sebagai logika yang runtuh sejak awal ketika bertemu dengan guru Kempul. Ya, terbukti sekarang beliau kewalahan dan bisa dibilang tidak bisa untuk melawan argumen dari Harry Pras. Ya, bisa dibilang beliau sudah terskakmat. Nanti kita akan buka kitabnya langsung. Nah, saya selalu berusaha untuk membuka kitab dan semoga nanti mendapat bimbingan langsung dari Ustadz Nuruddin. Kita anggap beliau lebih berilmu. Mohon pertimbangkan argumen saya ini dan bimbing saya kalau memang Ustadz berkenan ya. Tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Ya, sebenarnya saya juga sudah punya guru alumni Al-Azhar yang mungkin lebih berwawasan daripada Ustadz Nuruddin begitu ya. Tapi tidak apa-apa, Ustadz Nuruddin juga saya anggap sebagai guru online karena saya follow Instagram beliau dan mengikuti YouTube beliau. Dan kalau memang Ustadz Nuruddin ingin membantah atau membimbing saya atau menyatakan argumen saya ini lemah, tolong disampaikan dengan baik. Tidak perlu ada tendensi karena saya tidak ingin membawa ada kebencian. Jadi mohon Ustadz Nuruddin dan fansnya yang fanatik, pertimbangkanlah argumen ini secara ilmiah karena nanti saya akan kutip kitabnya langsung. Ya, jadi saya bukan ingin membela Harry Pras. Saya juga punya banyak ketidaksetujuan dengan Harry Pras. Apalagi ketika beliau menjelek-jelekan orang yang berbeda. Saya adalah orang yang ingin mempersatukan orang yang berbeda dan beliau justru ingin memancing kebencian. Jadi di situ titik perbedaan saya dengan Harry Pras. Tapi dalam hal perlakuan terhadap teks Al-Quran yang menggambarkan tentang Tuhan, saya lebih setuju dengan argumen Harry Pras. Nanti kita buka kitabnya, ternyata Al-Ghazali pun juga sejalan dengan Harry Pras. Ustadz Nuruddin lagi-lagi mengutip kitab ya Al-Iqtisad atau Al-Mustasfa. Dua-duanya itu adalah buku yang ditulis oleh Al-Ghazali sebelum kontemplasi, yaitu kontemplasi itu apa? Uzlah. Ya, jadi ada semacam proses penyucian jiwa oleh para sufi, yaitu dengan menjauhi khayalat umum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, setelah selesai dari uzlah itu, pemikiran Al-Ghazali berubah. Ya, ilmu kalam dianaktirikan atau bahkan sampai ada kitab dari Al-Ghazali yang berbunyi Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Artinya apa? Menjauhkan orang awam dari ilmu kalam. Nanti kita akan buka kitabnya langsung. Di sana ternyata takwil, ya, menakwilkan ayat Quran itu dianggap oleh Al-Ghazali tidak boleh, ya, karena orang yang merasa tahu dengan detail arti dari ayat-ayat Allah itu dianggap sebagai kebohongan oleh Al-Ghazali. Nanti kita buka kitabnya ya. Nah, jadi begitu ya. Kita harus tahu bahwa Al-Ghazali juga punya perkembangan. Dia tidak langsung pintar dari lahir. Ya, ada proses di mana apa yang beliau tulis di masa kini mengubah apa yang ditulisnya di masa lalu. Nah, memang yang buku-buku agak akhir itu kan ya buku-buku tasawuf kayak Mishkatul Anwar atau Al-Munqidh Minad Dhalal atau Kimya Us-Sa'adah atau apa lagi? Ihya Ulumuddin apalagi. Nah, artinya Ustadz Nuruddin lagi-lagi salah atau mungkin kurang baik dalam mengambil referensi, karena referensi yang diambil adalah referensi sebelum uzlah, sebelum Al-Ghazali berkontemplasi. Oke. Setelah Al-Ghazali berkontemplasi terjadi perubahan yang signifikan dan makanya sangat salah kalau kita mengambil argumen yang telah berubah pasca uzlah itu. Makanya ini juga saya bertanya-tanya, Ustadz Nuruddin, alumni Akidah Filsafat S2 di Mesir, saya agak bingung kenapa bisa beliau sampai berpendapat seperti ini. Ya, ada dosen di PTIQ itu orang luar biasa, alumni Al-Azhar Mesir juga jurusan Akidah Filsafat. Namanya Prof. Zainun. Ya, itu menurut saya yang betul-betul punya ilmu yang komprehensif. Ustadz Nuruddin pertama, kalau mengatakan ilmu kalam itu sangat penting, itu melewatkan dua kitab luar biasa. Pertama, ya kitab Iljamul Awamnya Al-Ghazali, kedua Faslul Maqalnya Ibnu Rushd. Ya. Nanti di Faslul Maqalnya Ibnu Rushd itu dibuat semacam etika pemisahan. Makanya fasal itu memisahkan tema. Kalau lagi bicara sains ya sains saja.
Ya, makanya ungkapan guru gembul ternyata ujungnya juga dibenarkan oleh Ustadz Nuruddin, bahwa dalam kacamata sains empiris ada atau tidak adanya Tuhan itu sama saja, karena sains itu kan berpacu pada indera, tangan, hands ya, atau itu simbolnya hands. Kalau agama heart, hati. Kalau filsafat head, kepala. Nah, guru gembul kan bilang ada atau tidaknya Tuhan itu sama saja. Dalam kacamata sains memang betul, karena Tuhan tidak bisa terindra. Jadi kebenaran sains tidak akan bisa mencapai itu. Tapi kalau dalam kebenaran agama dan filsafat, Tuhan pasti ada. Nah, itu faslul maqal. Makanya kalau kita sudah paham faslul maqal lalu iljamul awam, maka kita tahu bahwa ilmu kalam ini hanyalah ilmu yang banyak sekali melanggar etika pemisahan maqal di faslul maqal, lalu juga ilmu yang tidak jelas di arahnya kemana, filsafat atau agama. Ya, jadi saya sependapat, makanya saya sebenarnya mendukung agar ilmu kalam ini dihilangkan saja dari kurikulum. Tapi akidah tentu harus ada, akidah atau al-iman wa tasdik, ya digantilah. Kalau ilmu kalam itu tujuannya lebih ke, nanti kata Al-Ghazali tujuannya lebih ke perpecahan. Perpecahan, sampai Al-Ghazali bilang qalilun nafa. Nanti kita buka kitabnya ya. Baik, kita beri judul video ini, Ustadz Nuruddin harus mengaku kalah dari Harry Pras. Tanda tanya, ini saya masih menempatkan semua argumen saya berada dalam tanda tanya. Jadi Ustadz Nuruddin atau penggemarnya yang pro ke beliau boleh untuk membantah ya. Saya tidak pernah membatasi, saya tidak pernah mengklaim kebenaran milik saya sendiri. Ya, kebenaran milik Allah, kita hanyalah beristihda. Kita makanya setiap sholat kita baca ihdinas shiratal mustaqim. Oke. Inilah kutipan pertama dari Iljamul Awam yang taubat dari ilmu kalam. Ya, nanti ada yang lebih jelas lagi. Ini juga jelas, tapi nanti ada yang lebih jelas setelah ini ya. Oke, saya bacakan dulu. Wa yajibu ala kulli man la yaqifu ala kinhi hadhil ma'ani wa haqiqatiha, dan wajib bagi siapapun yang tidak memahami kinhi hadhil ma'ani, inti dari makna ayat-ayat ini. Ya, ayat-ayat tentang apa? Tentang istiwa, bersemayam, tentang yadullah, tentang tangan, tentang kursi, tentang wajah Allah, tentang penglihatan Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya, itu semua kan sifat Allah yang seakan-akan membutuhkan jasad, membutuhkan jism. Ya, mendengar butuh mata, melihat butuh telinga. Ya, kata Al-Ghazali, siapapun yang tidak memahami ini, walam ya'rif ta'wilah, dan tidak mengetahui ta'wilnya, ya, wal ma'na wal murada biha, dan tidak mengetahui maksud dan maknanya, ayyukirra bil ajiz, harus mengakui kelemahannya. Fa inna sidqa wajibun, karena jujur itu wajib. Wa huwa an darkihi ajizun, ya, dan dia pasti tidak akan pernah mampu memahaminya. Ajiz itu lemah, tidak akan pernah mampu. Fa'in idda'a al-ma'rifah, kalau dia mengaku tahu, ya, faqad kadzaba, kata Al-Ghazali. Kalau ada orang yang mengaku tahu takwilnya dan mau menawilkannya, faqad kadzaba, ya, tahu maknanya dan mau menawilkannya, maka dia dusta. Wa hadza ma'na qauli Malik radhiyallahu an, ini adalah perkataan dari Imam Malik ya radhiyallahu an, al-kaifiyatu majhul, rincian prosesnya, proses semayam Allah, proses melihat Allah, proses mendengar Allah, proses tangan Allah, proses kursi Allah, itu majhulah, tidak dapat diketahui. Yakni tafsilul murad bihi ghairu ma'lum, rinciannya tidak dapat diketahui. Makanya jangan dirincikan. Kalau kita lihat para mutakallimin yang sejalan dengan Ustadz Nuruddin, termasuk Abduh, dalam menilai Abduh juga sejalan dengan beliau. Saya penggemar Abduh, tapi dalam hal ini izinkan saya berbeda dengan Abduh, ya, karena beliau mentakwil, ya, mentakwil semayam menjadi menguasai, istiwa itu kan bersemayam, menjadi istaula kalau tidak salah ya, menguasai. Lalu yadun, tangan Allah itu menjadi kekuasaan. Lalu kursi Allah itu menjadi ilmu, itu ditakwil. Nah, dalam hal ini saya berbeda dengan itu, karena Al-Ghazali menyatakan lam ya'rif ta'wilah, tidak akan diketahui takwilnya, jadi jangan ditakwil, ya. Nah, di bawahnya lebih jelas, fa'idzan al-imanu bil jumliyat
mengimani hal-hal yang sudah umum dan sudah terpatri di teks itu, ya misalkan disebut istiwa ya istiwa, yadun yadun, tangan-tangan, kursi-kursi, semayam-semayam, melihat yang melihat, mendengar yang mendengar. Jangan lagi ditawil-tawil, melihat itu bagaimana ya, kan Allah tidak punya mata. Mendengar itu bagaimana ya, semayam itu bagaimana ya, nah, kursi itu bagaimana, masa Allah punya kursi. Tangan Allah itu bagaimana ya, masa Allah punya tangan. Nah itu kata Al-Ghazali, allati laysat mufassalah, yang tidak ada rinciannya, fi dzihn, dalam pikiran, mungkin mungkin saja, sah-sah saja. Walakinna taqdisahu alladhi huwa nafyun lil muhal, akan tetapi mensucikan Allah ya, yang mana nafyun lil muhal anhu yang bagi ayakuna mufassalan, yang mana itu tidak akan mungkin bagi Allah, maka harus dirincikan. Final manfiya hiyal jismiyah wala wazimha. Nah jadi kalau ayat-ayat yang jumliyat, yang dia bukan nafyun lil muhal, ya apa namanya, jumliyat itu berarti positif kita sebutnya ya. Kalau nafyun lil muhal itu negatif. Ada kata adalah di sana. Misalkan laisa kamitslihi syai', itu nafyun lil muhal. Itu harus dirincikan. Ya. Kalau nafyun lil muhal ada kata negatif, ada kata la nafi atau laisa, itu harus dirincikan. Misalkan laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Atau la tudrikul absar wa huwa la yudrikul wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar. Ya, itu juga kan adalah nafi. Tadi yang pertama Pak, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Nah, kata Al-Ghazali, ini harus dirincikan. Tidak ada serupa berarti apa? Tidak ada Allah itu tidak ada jisimnya. Karena kan kita punya jisim, tuh Allah tidak punya jisim. Lalu tadi la tudrikul absar, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan. Itu yang bagi ayakun mufassalan, tidak apa dibuat rinciannya. Tapi kalau al-jumliyat allati laysat mufassalan, itu jangan dirincikan, langsung saja diterima. Ya mirip-mirip dengan argumennya Harry Pras. Oke, lanjut. Ini juga kutipan Al-Ghazali, sebenarnya sudah ada di video sebelumnya ya. Wa hadza qalilun nafa'. Ini semua perdebatan tentang ilmu kalam ini qalilun nafa', sedikit sekali manfaatannya. Fi haqqi man la yusallim siwa daruriyat syai'an aslan. Untuk memenuhi kebutuhan ya man la yusallim, yang tidak mau menerima apa-apa siwa daruriyat kecuali argumen yang pasti, aksiomatik. Ya. Syai'an aslan, sedikit pun. Falam yakunil kalamu fi haqqi kafian, kata Al-Ghazali. Jadi ilmu kalam itu tidak mampu memenuhi kebutuhanku ya. Wala lidai alladzi kuntu ashkuhu syafin, dan juga ilmu kalam tidak mampu menyembuhkan obat tidak mampu menyembuhkan penyakit yang aku keluh kesahkan. Ini terakhir, lam yablugh kalamuhum fihi al-ghayat al-qaswa. Ya, ilmu kalamnya mereka itu tidak mampu mencapai tujuan tertinggi, yaitu mengenal Allah. Falam yahsul minhum ma yamhu bil kulliyah, dan dia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang menghapus secara kuliah, secara keseluruhan, dzulumatil hayra, gelapnya keraguan, kebingungan, fi ikhtilafatil khalq, di tengah perbedaan-perbedaan pendapat di antara umat manusia. Jadi jelas. Nanti kita lihat lanjutannya. Jadi ini kalau kita belajar fasal maqal, jadi kita harus bisa membedakan ruang. Ini etika fasal namanya. Etika membedakan kebenaran ruang filsafat, agama, dan sains. Kalau bahas filsafat, itu jangan dicampur adukan dengan agama. Pusing. Coba, dalam filsafat kita pasti tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia unmoved mover, the prime mover, dialah yang menggerakkan, tapi dia tidak bergerak. Ya. Atau kalau Hasan Hanafi bahkan menjelaskan lagi, dia tidak bergerak dan tidak diam. Jadi undefined, tidak dapat didefinisikan. Nah, tapi kalau kita baca ayat Quran, bagaimana itu coba? Di Al-Quran seakan-akan dibuat Allah itu berada dalam ruang dan waktu. Sami'un basir, melihat dan mendengar. Atau ridho, Allah ridho, radhiyallahu anhum wa radu'an. Atau marah, kabur maqtan indallah. Marah dan ridho itu sesuatu yang terikat oleh ruang dan waktu dalam filsafat. Ya, saya marah, sendal saya hilang.
marah saya itu berada di jeda waktu tanggal berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, sampai menit ke berapa, di tanggal berapa, hari apa, detik sekian. Dan juga dia terikat oleh ruang di kabupaten ini, kelurahan ini, provinsi ini, negara ini, titik koordinatnya ini. Itu marah, dia terikat. Kalau Tuhan marah, berarti kita menempatkan sesuatu yang terikat oleh waktu kepada Allah, yang mana Allah ini tidak terikat dengan waktu. Jadi karena ini udah ranahnya agama, maka tinggalkan dulu filsafat. Ya, fokus bahwa setiap lafaz dalam Al-Quran itu kita percaya sebagai kebenaran agama. Jangan utak-atik filsafat. Makanya ada kaidah isbat wa tafwid, menetapkan dan menyerahkan definisinya kepada Allah. Karena Allah lah yang paling berhak menjelaskan kebenarannya tentang dirinya. Jadi jangan kita takwil. Ya. Nah, kebenaran sains juga begitu. Jangan dicampur aduk dengan agama dan filsafat. Ya. Oke? Karena kalau ke filsafat boleh, dia akan menjadi hipotesa, tapi kalau keagamaan tidak boleh. Oke, dalam al-aqidah semuanya akan membenarkan argumen guru gembul pada waktunya, ya. Betul, argumen guru gembul di debat Ustaz Nuruddin itu bagi saya yang sudah mendalami Al-Ghazali dan juga mempelajari akidah di banyak corak, ya, saya sudah mempelajari akidah di Ibnu Taimiyah yang dipakai oleh Salafi Wahabi, ada tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Lalu juga sudah pelajari 20 sifat wajib di NU, ya, wujud qidam baqo di Asy'ariyah. Lalu juga sudah ya di Muhammadiyah lebih berkemajuan lagi, dia sampai ada di konsepnya Pak Hamim Ilyas itu tauhid rahmatiyah, ya, berasal dari ayat kataba ala nafsihi rahmah. Atau ayat lain juga ada rahmati wasi'at kulli syai', kalau tidak salah. Ya, kataba ala nafsi rahmah itu melahirkan konsep akidah tauhid rahmatiyah di Muhammad. Itu sangat bagus. Nah, dari situ ketika mendengar guru gembul bicara itu sangat sejalan bahwa Tuhan itu tidak dapat dibicarakan. Ini dalam ranah filsafat. Lalu dalam ranah agama, biarkan Tuhan menjelaskan dirinya. Kita tidak perlu mencoba jadi juru bicara Tuhan. Ya. Misalkan tadi tangan ditakwil jadi kekuasaan, kursi ditakwil jadi ilmu, lalu bersemayam ditakwil jadi berkuasa. Nah, itu proses penawilan itu tidak sopan. Karena apa? Karena kalau Allah sudah menetapkan lafaz istawa, kursiyat, ya sudah kita isbat saja, lalu tafwid. Serahkan bagaimana definisi tangan itu kepada Allah. Bukan tangan seperti kita, bukan tangan yang terikat oleh ruang dan waktu. Kursi itu kepada Allah, bukan kursi yang terikat oleh ruang dan waktu, itu kursi kayak kita. Atau semayamnya itu kita tafwid, kita serahkan definisinya kepada Allah. Terserah Allah mau mendefinisikan gimana. Bukan yang terikat oleh ruang dan waktu. Begitu juga melihat. Melihat bukan berarti butuh mata seperti kita di dunia. Kita serahkan saja kepada Allah. Mau seperti apa itu? Definisi apa? Melihat dan mendengar itu, ya. Itulah tafwid. Dan ini unggul daripada takwil. Karena takwil tadi cenderung tidak sopan. Berusaha memalingkan, membuat makna baru. Ya. Oke. Harus diingat, Al-Iqtisad itu ditulis sebelum Al-Ghazali Uzlah, ya tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu di kitab Al-Ghazali belakangan justru beliau tidak menganggap ilmu kalam sebagai obat yang pas. Ya. Ada yang bilang, ya kan berarti Al-Ghazali punya penyakit sendiri, dia tidak cocok sama ilmu kalam. Wah, ini menurut saya tidak sopan juga. Orang sesoleh Al-Ghazali, sepintar, cerdas beliau saja, ya tidak pas dengan ilmu kalam, apalagi orang serendah kita. Ini sama saja membandingkan, kalau dalam hal tinju kita membandingkan, anggaplah Al-Ghazali itu Mike Tyson. Dia kalau sudah ninju itu 1600 joule kuat kekuatannya. Mau dibandingkan dengan kita? Ya tentu tidak. Kalau Mike Tyson merasa lemah tinjuannya, apalagi kita. Ya, dia saja 1600 joule. Mike Tyson itu kekuatan tinjunya tinggi sekali, ya. Ya, apalagi kita. Gitu juga Al-Ghazali saja dengan ilmu, kebersihan hati beliau, menganggap ilmu kalam sebagai bukan sebagai obat yang pas, ya. Apalagi kita, ya. Lalu ada ungkapan qalilun nafa, lalu bahkan disebut bahaya dan lebih baik bertani daripada mendalami kalam bagi orang awam. Ya, ini ada teksnya di sini. Ini juga sudah pernah saya bacakan sebenarnya waktu itu di bukunya Said Fuda. Memang Said Fuda ini sebenarnya agak pro, ya, ke ilmu kalam, tapi
beliau itu ujungnya juga membatasi. Jadi ilmu kalam yang sifatnya asma wa sifat atau takwil itu lebih baik dihindari ya, karena bahaya, apalagi yang berkaitan dengan tajsim ya, tidak usah terlalu banyak bahas di sana. Makanya isbat atau tauhid itu sangat penting. Ya, di sini ya, di Iljamul Awam ini teksnya saya bacakan. Saya bacakan dulu ya. Wa ha huna su'alun tabi'iyun yanbaghi an yanhad fi nafsil insan wa hasul an hadzal amr. Ya, in lam yastati' ay yusarrif qalbahu wa fikrahu an at-tashawuf ila al-ghaws fi hadhihi al-ulum wal ma'arif famadha yaf'al, ya kata Al-Ghazali. Kalau ada orang yang tidak mampu memalingkan hatinya, ya orang awam khususnya ya, tidak mampu memalingkan hatinya dan pikirannya daripada mendalami ilmu kalam, maka apa yang harus dilakukan? Kata Al-Ghazali, ini saking inginnya beliau orang-orang itu menghindari ilmu kalam, khususnya yang awam. Tariquhu ay yushaggil nafsahu bi ibadatillah. Yaudah, kamu jangan dalami ilmu kalam, kamu fokus ibadah aja. Ya. Wa bis shalah, dengan salat, wa qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, wa dzikr, berzikir. Fa in lam yaqdir fa bi ilmin akhar. Kalau tidak mau beribadah ya pelajarilah ilmu lain selain ilmu kalam. Jangan ilmu kalam yang dipelajari. Ya, bi ilmin akhar la yunasib hadzal jism. Ilmunya pun jangan sampai yang berkaitan atau sejalan dengan ilmu ini, ya, ilmu kalam ini. Contohnya apa? Min lughatin, ilmu bahasa, au nahwin atau nahwu, au khatin atau kaligrafi, au tibbin atau kesehatan, au fikhin atau hukum Islam atau fikih. Lalu fa in lam yumkinhum, kalau dia tidak mau mempelajari itu ya, fa bi harafatin aw sinatin, maka lebih baik bertani atau berindustri. Harafah ini tidak tahu bertani atau menjahit ya. Walau bil hirasa atau harosa. Nah ini baru bertani. Wal hiyaka itu menjahit kali ya, saya tidak tahu, lupa juga ya. Nah, fa in lam yaqdir, kalau dia tidak mampu juga bertani atau ini, fabilo bin, bermain sajalah, main-main aja, main yang lain gitu, aulahwin atau bersenda gurau. Saking Al-Ghazali tidak mau orang belajar ilmu kalam, ya kan? Wa kullu dzalika khairun lahu, maka ini jauh lebih baik baginya minal khawdi fi hadzal bahar, daripada tenggelam atau mendalami ilmu kalam ini yang luasnya bagaikan al-bahar al-ba'id ghawruhu wa amkahu, ya, lautan yang luas, baik bahkan disebutkan jangan masuk ke lautan ilmu kalam, ghawruhu wa amkahu, baik di permukaan ataupun di dalamnya. Saking hendak maunya beliau kita masuk ke ilmu kalam. Al-azimu khatruhu, karena ilmu kalam ini disebut bahaya, khatruhu, besar bahayanya. Azim itu besar, khatruhu bahayanya. Wa dararuhu, dan kecelakaannya atau mudaratnya. Ya. Bahkan yang lebih parahnya, kata Al-Ghazali. Lau ishtaghala al-ami, ya, kalau seorang awam itu menyibukkan dirinya bil ma'asi al-badaniyah, dengan maksiat badan. Maksiat badan mungkin termasuk zina ya. Rubama kana aslam, mungkin lebih selamat, lebih baik baginya. Rubama kana aslam lahu min ayyukhawwidha fil bahthi an ma'rifatillah ta'ala, daripada mau coba-coba ya mencari tahu tentang ma'rifat Allah. Ma'rifat Allah, mengenal Tuhan lewat takwil tadi, itu salah satunya. Jadi itulah bahaya ilmu kalam. Jadi harus kita akui, sepertinya Ustaz Nuruddin harus mengakui bahwa beliau dalam hal ini terskakmat argumennya oleh Harry Pras. Ya, saya tidak mau menyatakan bahwa ini berarti kemenangan Wahabi terhadap Asy'ari atau bagaimana. Janganlah berkelompok-kelompok. Saya tidak suka kelompok-kelompok. Saya sendiri jujur sampai sekarang mukhtalid ya. Di satu sisi saya sangat NU, di satu sisi sangat Muhammadiyah, di satu sisi juga sangat Wahabi, di satu sisi juga bahkan saya sangat Syiah. Ya, saya sangat suka doa-doa yang ada di Syiah. Saya punya doa harian yang merupakan kombinasi dari Wahabi dan Syiah. Ya, di Wahabi ada Al-Ma'thurat ya, di Syiah ada Kumail, doanya Imam Ali, dan itu juga ada di Sunni. Itu doa yang sangat indah. Mungkin
Nggak hari ini deh, mungkin next time akan coba saya share bagaimana doa harian saya ya. Karena sebenarnya cita-cita tertinggi kita di dunia apa? Sebenarnya menjadi muqimas sholat, pendiri sholat. Dan sholat itu secara bahasa bermakna doa. Ya, itu cita-cita tertinggi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim pun menjadikannya sebagai doa bagi dirinya dan keturunannya. Berarti itulah cita-cita tertinggi manusia. Bukan berarti saya ketika mau jadi profesor itu menjadi cita-cita tertinggi, itu cuma keinginan kecil aja. Cita-cita tertinggi adalah muqimas sholat, mendirikan sholat. Jangan sampai kita gara-gara belajar meninggalkan 1 rakaat sholat itu sudah jauh dari tujuan cita-cita tertinggi manusia yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, saya sampai sekarang itulah cita-cita yang paling ingin dicapai, muqimas shalah. Rabbi, bagaimana doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, kata Nabi Ibrahim. Rabbana wa taqabbal doa, bahkan sampai ditambah tuh. Oh ya Allah, jadikanlah aku sebagai pendiri sholat, muqimas shalah, ya. Wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Nah, itu harusnya itu udah cukup. Tapi di sini ada itnab ya. Jadi itnab itu berlama-lama atau menambah sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Ada tambahan dari Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal wa taqabbal doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pendiri sholat dan keturunanku. Rabbana wa taqabbal doa. Ini itnabnya. Dan ya Allah, tolong kabulkan. Bayangkan seorang nabi menambah, ya Allah tolong kabulkan. Padahal itu tidak wajib tuh kata-kata itu. Ya, itnab namanya kalau dalam sastra. Nah, sampai mana tadi? Saya jadi lupa. Ya, itu intinya ya. Saya bukan berarti memenangkan argumen Wahabi daripada Asy'ari. Janganlah berkelompok-kelompok. Semuanya punya kelebihan kekurangan. Wahabi punya kelebihan kekurangan, Asy'ari punya kelebihan kekurangan, Syiah juga punya kelebihan kekurangan. Makanya saya mukhtalif, saya memadukan semua kelebihan yang ada dan menjauhi kekurangan yang ada. Oke? Nah, jadi tolong jangan dianggap seperti itu. Jangan sampai dikira saya Wahabi. Boleh kalau dalam hal yang kebaikannya, tapi dalam hal keburukannya yang mengkafir-kafirkan orang, membid'ah-bid'ahkan orang, itu jangan disamakan. Tapi kalau dalam kebaikannya boleh. Kalau teguhnya, sifat kasih sayangnya boleh, tapi kalau sifat negatifnya jangan. Ya, bukti sederhananya dalam hal memahami hadis yang misalkan memanjangkan jenggot itu saya berbeda. Ini saya mencukur jenggot. Ada beberapa perbedaan saya dengan Wahabi. Ya, bahkan ada banyak mungkin ya. Dan saya juga banyak kesamaan dengan Asy'ari atau NU, banyak sekali. Oke? Dan kiai-kiai saya atau guru-guru dosen-dosen di Bandung itu NU semua. Karena di Bandung itu bisa dibilang 95% NU. Ya, dosen-dosennya. Jadi jangan dianggap ini perpecahan kelompok, please. Ya, saya berada di atas semua golongan, apa ya? Di atas untuk semua golongan kalau kata Gontor, gitu ya. Jadi tolong, jangan sekali lagi berpecah, jangan. Ini dia debat Harry Pras dan Nuruddin. Sebenarnya Harry Pras itu mewakili pendapat isbat wa tauhid dan Nuruddin itu mewakili pendapat takwil. Ya. Isbat wa tauhid mengatakan ayat tentang sifat Allah jangan ditakwil, tapi ditetapkan saja, lalu proses definisinya diserahkan ke Allah. Sedangkan takwil, kalau ada sifat Allah yang seperti menghadirkan jism, maka harus ditakwil. Ya, ini tapi argumen Ustaz Nuruddin ini lemah karena dia tidak mentakwil kata sami', mendengar, basir, melihat. Kebalik, sami', iya sama, betul ya. Mendengar dan melihat itu tidak ditakwil, tapi yang ditakwil cuma semayam aja, semayam, istiwa. Padahal melihat dan mendengar itu juga adalah membutuhkan mata dan telinga yang dua-duanya juga jism. Ya, makanya argumen takwil dalam hal ini harus diakui kalah oleh argumen isbat wa tauhid. Dalam hal ini Wahabi mungkin lebih kuat. Tapi janganlah kita berkelompok-kelompok, itu saya tidak suka. Ini disclaimer saya. Saya bukan pendukung Harry Pras atau apalagi mendukung video-videonya yang mencela ulama-ulama. Itu fanatisme yang sangat tidak baik dan tentu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya, kita capek-capek mempersatukan, dia capek-capek memecah belah. Gimana ini ya? Kita capek-capek mentauhid ya. Mentauhid itu kan bukan cuma mengesahkan Allah, tapi juga tauhidul ummah, mempersatukan umat. Dia capek mentafrik ya, atau tabi'iyat ya. Kita mentakrib, dia mentabid. Kita mendekatkan, dia malah menjauhkan, kayak gitu videonya. Makanya saya minta ke saudara Harry Pras, delete saja video-video yang kayak begitu ya.
Lalu juga saya bukan pembenci Ustaz Nuruddin. Ya, ketika beliau berdebat dengan Prof. Munim Siri, saya lebih setuju pendapat beliau dibanding Prof. Munim Siri. Ya, tapi ketika beliau bertemu Guru Gembul, ya, itu akhlaknya buruk sekali. Padahal apa yang diucapkan Guru Gembul itu kuat. Dan Guru Gembul lebih tua daripada beliau, jauh lebih tua. Guru Gembul itu lahir di atas tahun 90-an, 80 sekian apa, 85 apa ya. Sedangkan Ustaz Nuruddin itu 94. Saya cuma beda 3 tahun dengan Ustaz Nuruddin. Saya 97, Ustaz Nuruddin 94. Jadi lebih tidak sopan Ustaz Nuruddin ke Guru Gembul, ya, daripada, karena jarak umurnya jauh, daripada saya ke beliau cuma beda 3 tahun. Dan saya tidak mencela beliau sebagaimana celaan Ustaz Nuruddin ke Guru Gembul. Masih ada di Instagramnya tuh celaannya Ustaz Nuruddin kepada Guru Gembul, karena beliau merasa paling benar. Ya. Ini ayat-ayat tentang Tuhan yang ditakwil oleh ahli kalam yang diikuti Ustaz Nuruddin. Ya, kursi ditakwil menjadi ilmu, tangan ditakwil menjadi kekuasaan, semayam ditakwil menjadi berkuasa. Kelemahan kalamnya apa? Menggunakan takwil terhadap ayat sifat Allah tidak secara konsisten. Ya, melihat itu butuh mata, mendengar butuh telinga, berkehendak butuh otak. Ya, semuanya dari Al-Quran juga tentang sifat Allah dan butuh ditakwil, butuh jism. Apa? Iya, butuh jism, harusnya ditakwil dong, tapi dia nggak takwil. Ya, tapi yang ditakwil cuma semayam, kursi, tangan. Ya. Yang ketiga, mentakwil itu tidak sopan karena Anda berusaha mendatangkan makna baru. Ya, seakan-akan Anda menjadi juri bicara Tuhan. Kalau isbat wa tafwid itu sangat sopan karena dia melihat ada teks, yes, dan ini adalah sesuatu yang sifatnya Allah ilahi, maka laisa kamitslihi syai'. Ya udah, tangan ya tangan, tapi definisinya seperti apa kita tidak tahu. Tangannya Allah bukan berarti terikat dengan waktu, ruang dan waktu seperti tangannya kita. Kursinya juga begitu, semayamnya juga begitu. Sama juga melihatnya bagaimana, mendengarnya bagaimana. Itu juga tidak dalam proses yang berada dalam ruang dan waktu. Itu semuanya sifatnya ilahiyah, jadi undivine, tidak dapat didefinisikan. Jadi isbat atau tafwid lebih kuat di sini. Isbat dan tafwid. Tetapkan lalu serahkan definisinya kepada Allah. Karena dia yang lebih berhak menjelaskan dirinya. Tapi memang Harry Press juga punya kelemahan ya. Ya kalau lagi bahas istiwa, ya bersemayam, kalau bisa juga tampilkan juga ayat-ayat lain untuk menekankan bahwa istiwa itu atau tangannya Tuhan itu, kursinya Tuhan itu, lalu apa lagi, melihatnya Tuhan itu, mendengarnya Tuhan itu beda dengan manusia. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ya, ayatnya bagaimana? Misalkan di Al-Hadid, Allah bersama kita dimanapun kita berada. Atau yang ayat lain juga kan, fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Atau urat itu apa? Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Ya, di surat Qaf. Bagaimana bunyinya? Bagaimana bunyinya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lalu di surat Al-An'am, ya, bahwa Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dicapai penglihatan mata, tapi dia mencapai penglihatan mata dan mencapai segalanya pasti ya. Oke, itu ya. Jadi ini saya sampaikan saja aksiologi saya secara jujur. Ya, titik temu kita semua sepakat sebenarnya. Mau Asy'ari, mau Wahabi, mau yang takwil, mau yang isbat wa tafwid, semuanya sama-sama ingin tanzih, meninggikan kalimat Tuhan, mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Nah, dan juga kita sepakat untuk meninggikan kalimat Tuhan, meninggikan Islam sebagai ajaran terbaik, Al-Quran sebagai kitab suci yang paling indah dan yang paling memberikan petunjuk. Itu titik temu kita. Tapi titik pisah kita, saya jujur, ya, ingin mengajukan agar ilmu kalam dan ilmu yang tendensius mengarah kepada kebencian dan eksklusifisme ini dihapuskan saja atau direnovasi, direkonstruksi. Jangan sifatnya fokus kepada titik pisah perbedaan aja, tapi fokuslah ke persatuan, takrib bainal madzahib, tauhid bainal ummah, tauhidul ummah, takrib bainal madzahib wa tauhidul ummah. Mempersatukan umat Islam dan juga bahkan umat manusia, wa takrib bainal madzahib, dan mendekatkan semua metode yang berbeda, mazhab yang berbeda, corak pemikiran orang yang berbeda. Ya, saya lebih sepakat agar ilmu kalam ini diganti dengan akidah saja, ilmu akidah saja, ilmu akidah dan tasawuf, itu di UIN Bandung itu, akidah dan tasawuf, itu bagus sekali. Karena inti dari akidah sebenarnya adalah kesucian hati. Percuma Anda berakidah benar tapi hatinya bobrok. Oke. Tadi
Juga saya lebih senada jika umat Islam itu fokus keilmuannya kepada sains dan teknologi. Ya, tapi dengan pondasi akidah tasawuf yang kuat. Tapi tetap ya tadi ada porsi untuk ilmu keislaman secara profesional, khususnya ilmu-ilmu keislaman yang berkemajuan. Oke, itu dia inti video hari ini. Terlalu panjang sepertinya, 35 menit. Sekali lagi saya sampaikan kepada Ustaz Nuruddin dan para pendukung beliau yang fanatik atau yang begitu muhibbin kepada beliau, agar melihat ini bukan sebagai tantangan kebencian, tapi ajakan untuk berdiskusi. Ya, anggaplah saya murid Ustaz Nuruddin, ingin minta pencerahan dari beliau. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan. Ini adalah video yang saya persembahkan untuk ibu saya. Semoga kebaikan-kebaikan dari video ini atau kebaikan dari saya selalu mengalir kepada beliau, dan keburukan-keburukan video ini akan tetap saya tanggung. Seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.